Berikutnya masih termasuk di biaya produksi. Tadi kita sudah bahas bahan baku. Berarti biaya produksinya ada lagi tentang tenaga kerja langsung atau direct labor. Mirip sih sebenarnya sama bahan baku, malah jauh lebih gampang. Satu unit barang itu memerlukan berapa jam kerja. Terus nanti upahnya tenaga kerja itu berapa rupiah per jam. Tinggal buat seperti ini aja. Jumlah unit yang diproduksi kali standar jam kerja. Namanya kan kebutuhan jam kerja. Sudah, tinggal dikalikan upah per jamnya berapa, itu namanya biaya direct labor atau biaya tenaga kerja. Jadi unit yang diproduksi kali standar jam kerja, namanya kebutuhan jam kerja, kali berapa upah per jamnya. Lalu selanjutnya biaya overhead ya. Sebelum kita ke biaya overhead, bagaimana kalau kita latihan soal? Menggunakan soal yang tadi, masih PT Sahabat Jaya. Tadi kan mestinya soalnya berhenti sampai bahan baku. Bagaimana kalau kita lanjutkan biar nyambung ya, sampai anggaran tenaga kerja langsung. Harus butuh informasi, satu unit membutuhkan berapa jam kerja. Katakanlah di sini 1,5 jam kerja. Terus upah per jamnya misalnya 100.000. Nah, kalian hanya membuat bulan Juni saja. Kemudian unit yang diproduksi ambil dari anggaran produksi. Kita mau produksi 383.000. Kemudian kalikan dengan standar jam kerja. Satu unit membutuhkan 1,5 jam kerja. Kalikan. Ini namanya kebutuhan jam kerja. 383.000 unit kali 1,5 jam. Terus kalikan saja upah per jamnya. Upah per jamnya tadi saya buat 100.000 per jam. Berarti kita harus siap-siap bayar gaji. Sekian. Selesai sudah. Ini namanya anggaran tenaga kerja langsung. Biaya produksi yang terakhir yaitu overhead ya. Jadi habis bahan baku, tenaga kerja, kemudian biaya overhead. Biaya overhead kalian bagi dulu jadi dua. Biaya tetap sama yang variabel. Tetap itu artinya apa? Entah kalian produksi sedikit atau banyak, biayanya sekian. Kalau variabel itu mengikuti jumlah unit yang diproduksi. Semakin banyak unit yang diproduksi, maka biayanya akan semakin mahal. Kalau nggak produksi sama sekali, alias kali 0, ya sudah, berarti nggak ada biayanya. Kalau tetap itu nggak gitu. Kalau tetap itu walaupun nggak produksi, tetap harus keluarin uang. Kalau yang variabel mengikuti jumlah unit yang diproduksi. Tidak harus cost driver atau pemicu dari biaya overhead-nya itu unit yang diproduksi. Yang barusan saya ceritakan itu bagaimana kalau mengikuti kebutuhan yang diproduksi. Kalau di sini teman-teman coba simak, nanti yang jadi cost driver-nya adalah kebutuhan jam kerja. Nah, karena cost driver-nya adalah kebutuhan jam kerja, maka 19.300, 22.300, 24.150 tadi itu harus dicatat. Karena itu nanti jadi cost driver-nya yang akan dikalikan dengan biaya variabel. Teman-teman kalau lihat schedule ke-6 alias anggaran biaya overhead, ini semua nolnya dalam ribuan rupiah ya. Sehingga ini 3 nol yang di belakangnya itu disembunyikan. Jadi kalau ini tadi 3.250.000, di sini cuma tulis 3.250. Yang ini 300, ini jadinya 0,3. Jangan bingung ya. Bagaimana cara mendapatkan bulan Januari? Di sini ada 5.790. 0,3 kalikan 19.300. Februarinya berarti 0,3 kali 22.300. Maretnya 0,3 kali 24.150. Kalau yang penyusutan itu kan tetap. Dia tidak ada variabelnya. Jadi ya sudah, Januari, Februari, Maret 3.250. Kalau yang kombinasi ini seperti apa? Ada tetapnya, ada variabelnya. Berarti 5.500 ditambah 0,4 kali Januari 19.300, hasilnya 13.220. Kalau yang Februari berarti 5.500 tambah 0,4 kali 22.300. Kalau yang Maret 5.500 tambah 0,4 kali 24.150. Sekali lagi ya, kalau yang tetap itu tetap saja.
Kalau yang variabel, kalian kalikan dengan kebutuhan jam kerja. Kalau yang kombinasi, ayo coba kalian jawab bareng-bareng. Yang listrik, air, dan gas itu kan kombinasi. Ada tetapnya, ada variabelnya. Berarti gimana? Bagaimana cara menemukan 5260 di sini? Di bulan Januari. 1.400 ditambah 0,2 kali 19.300. Pintar. Bagaimana cara menemukan 6230 di Maret ini? 1.400 400 tambah 0,2 0,2. kali 24.150. Bagus sekali, Angel. Gitu ya caranya. Bagaimana cara menemukan 19355? Yang lain selain Angel. 19355 dapat dari mana? Perawatan bulan Maret. Berarti 2450 ditambah 0,7 kali 24150. betul sekali. Ya udah, begitu aja. Kita latihan ya. Kembali ke Excel yang tadi ya. Saya harus tambahkan soalnya ya biar jadi anggaran biaya overhead. Saya harus menambahkan soal, teman-teman. Misalnya cost drivernya disepakati dulu. Kebutuhan jam kerja. Saya ikuti yang tadi ya. Kebutuhan jam kerja. Walaupun itu nggak mesti bisa jumlah unit yang diproduksi dan seterusnya. Ini ceritanya gampang ya, soal ini hanya bulan Juni saja. Terus ceritanya di sini misalnya saya hanya punya penyusutan mesin pabrik. Ada biaya tetap sama variabel. Penyusutannya hanya tetap saja, misalnya 50 juta. Tidak ada variabelnya. Terus gaji supervisor itu misalnya kombinasi ada tetapnya sama ada variabelnya. Nah, bagaimana cara membuat anggaran biaya overhead selama bulan Juni? Berarti gimana? Anggaran biaya overheadnya bulan Juni hanya ada 2. Penyusutan mesin sama gaji supervisor misalnya. Berarti penyusutan mesinnya kan tetap. Gimana kalian menjawabnya? Berarti untuk penyusutan ya hanya 50 juta. 50 juta. Nah, kalau yang gaji kombinasi berarti 5 juta ditambah 100 variabelnya, pemicunya, cost drivernya, kebutuhan jam kerja. Berapa tadi kebutuhan jam kerjanya bulan Juni? 574.500. 574.500. Nah, misalnya seperti ini. Terus ini dijumlah. Ya sudah, ini namanya anggaran biaya overhead. 112.450. Ini terakhir ya, bergunanya kenapa kok depresiasinya harus dikurangi. Jadi jumlah biaya itu kan semuanya. Bahan baku tidak langsung, penyusutan sampai perawatan itu jumlah semuanya namanya jumlah biaya. Nanti teman-teman ada yang biaya overhead dibayar tunai saja. Ini nanti ada hubungannya sama anggaran kas yang akan dibuat berikutnya. Jadi kalau cuma ditanya jumlah biaya semuanya, tapi kalau yang dibayar tunai saja, dari jumlah biaya itu teman-teman keluarkan yang nggak dibayar tunai. Non-cash expense, salah satunya di akuntansi pengeluaran yang tidak dibayar tunai yaitu penyusutan. Contoh lainnya penyusutan dan itu ya, kerugian piutang, beban kerugian piutang. Bahasa Inggrisnya bad debt expense. Itu aja sih contohnya biasanya yang tidak tunai. Depresiasi, depreciation expense, sama beban kerugian piutang atau bad debt expense. Sisanya biasanya tunai.